Ternyata ada salah seorang tetangga yang minta tolong menjualkan tanahnya, dan qadarullah tanahnya tersebut beliau promosikan dan laku dengan cepat sahabat. Dan beliau diberi komisi bukan hanya 200 juta tapi 300 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai salah satu kisah dari penonton HN Official, di mana beliau sedang sangat terdesak membutuhkan uang yang tidak sedikit menurut saya, yaitu beliau membutuhkan 200 juta sahabat. Dan beliau dengan tekad meriyadhahi sholawat, dan bukan hanya 200 juta ternyata yang dikasih oleh Allah, malah 300 juta diberikan oleh Allah barokah sholawat. Seperti apakah kisahnya? Seperti biasa, sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi dalam mensiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, biar tidak bertele-tele, maka langsung saja akan saya bacakan komentar dari salah satu sahabat kita ini, yaitu penonton HN Official. Di sini dari The57953 sahabat. Beliau berkata, betul sekali kalau kita tawakal kepada Allah, kita tidak akan pusing. Kita serahkan saja kepada Allah sambil kita ikhtiar sebisanya. Gaji tidak menjamin bisa mencukupi kebutuhan kita, tapi rahmat Allah yang bikin kita cukup. Seperti pengalaman saya, butuh uang 200 juta, kurang 1 bulan harus ada uang itu. Saya riyadhahkan surat Al-Ikhlas tiap malam setelah sholat hajat, riyadhah sholawat dan doa Nabi Yunus setelah tahajud. Alhamdulillah, tetangga saya minta tolong ke saya untuk jualkan tanahnya. Alhamdulillah laku cepat. Saya dikasih komisi 300 juta. Itulah hasil tawakal dan percaya kepada Allah. Allah tahu yang kita butuhkan. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi beliau butuh uang 200 juta, sehingga beliau kemudian riyadhah dengan mengamalkan Al-Ikhlas beserta sholawat dan doa Nabi Yunus sahabat. Nah, ternyata ada salah seorang tetangga yang minta tolong menjualkan tanahnya, dan qadarullah tanahnya tersebut beliau promosikan dan laku dengan cepat sahabat. Dan beliau diberi komisi bukan hanya 200 juta tapi 300 juta. Nah, hal-hal seperti ini sahabat, seolah-olah ini memang kebetulan, atau kadang seorang yang tidak mengetahui tentang ilmu tauhid, seolah-olah dengan adanya kisah seperti ini, mereka katakan ini karena usaha saya sendiri, bukan karena yang lain. Padahal sahabat, ketika mengatakan seperti ini, maka dengan tanpa terasa beliau telah melakukan syirik khafi sahabat. Beliau telah mendahului dirinya sendiri daripada Allah sahabat. Sedangkan tidak ada sesuatu apapun di muka bumi ini yang tanpa bergerak tanpa seizin dan kehendak Allah sahabat. Nah, cuman bagi kita alhamdulillah yang sedikit banyak dikaruniai keimanan oleh Allah, apalagi ditambah dengan membiasakan diri berriyadhah, maka kita sadar betul ini adalah hasil dari kita berriyadhah, berdoa kepada Allah, terlebih dengan berwasilah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betul kata sahabat kita ini, gaji itu tidak menjamin kita sahabat, tapi yang menjamin kita adalah rahmat Allah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Seandainya tidak ada karunia dan rahmat Allah, maka pasti kita semua, kata Allah, akan berada dalam keadaan yang sangat rugi. Betapa banyak orang-orang yang gajinya itu banyak sahabat, besar gajinya, tapi tidak kuasa untuk beribadah kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang hartanya itu banyak, tapi tidak kuasa untuk menikmati karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada seseorang yang gajinya sedikit, hartanya sedikit, tapi semua kebutuhannya diberikan oleh Allah sahabat. Dia ingin mobil, diberikan mobil oleh Allah. Dia ingin rumah, diberikan rumah oleh Allah. Dia ingin haji atau umrah, diberikan haji dan umrah oleh Allah. Padahal gajinya sedikit sahabat, hartanya pun juga sedikit. Secara logika,
seandainya mereka ini mengumpulkan gajinya untuk membeli rumah, membeli mobil, ataupun melakukan haji dan umroh, maka mungkin butuh waktu ratusan tahun bahkan sahabat. Tapi bagi mereka yang senantiasa mendapat karunia Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka walaupun tidak punya harta sekalipun, itu adalah hal yang mudah bagi Allah sahabat. Karena itu ada maqalah yang mengatakan, kalau kita ingin menjadi kaya raya, maka dekatilah yang maha kaya dan maha pemberi kekayaan. Siapa itu? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin disayangi semua makhluk, maka taatilah Allah, karena beliaulah yang maha memberi sifat pengasih dan penyayang kepada semua makhluknya. Kalau kita ingin ditakuti oleh semua orang misalkan, maka takutilah zat yang maha kuasa, karena dengan kita sangat takut kepada Allah, maka otomatis semua manusia akan takut kepada kita sahabat. Begitulah kira-kira. Karena itu sahabat, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari adanya kisah-kisah hikmah seperti ini, yang ini memang betul terjadi pada kehidupan kita sahabat. Saya alhamdulillah sering mengawal jamaah-jamaah umroh untuk pergi ke Tanah Suci Mekah. Dan setelah saya tanya kepada jamaah-jamaah saya itu sahabat, rata-rata hampir mayoritas dari beliau-beliau semua ini adalah rata-rata dari orang yang ekonominya pas-pasan. Hampir jarang sekali sahabat yang berangkat melalui maksudnya jamaah saya ini sahabat ya, yang berangkat memang basicnya kaya raya, itu sangat jarang sahabat. Yang banyak itu adalah yang mereka mau berangkat ke Tanah Suci Mekah adalah yang sangat butuh perjuangan yang ekstrim sahabat. Namun rata-rata seperti yang seperti itu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rata-rata sahabat ketika kita diuji dengan kesusahan, kita cenderung akan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika kita diuji dengan kekayaan, maka cenderung kita akan menjauh dari Allah. Karena itu kata Rasulullah, yang paling banyak masuk ke dalam surga nanti ialah golongan dari orang-orang yang hartanya sedikit sahabat. Jadi ini mungkin yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, karena setiap kebenaran datangnya dari Allah, namun setiap kesalahan itu murni karena kebodohan diri saya sendiri. Terima kasih sahabat, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.